Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Begitupun leluhur kita. Mereka mewariskan pemikirannya berupa tradisi, hal-hal baik bagi keturunannya kelak, yang sekarang bisa kita lihat dan rasakan, dan hendaknya kita jaga dan kita lestarikan. Ya, ini adalah Sumatera Barat, dan hari ini kita berada di Jorong Mapun, Kenagarian Sundata, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Kita sudah sampai di Jembatan Mapun. Jembatan ini merupakan akses utama memasuki Jorong Mapun dan persimpangan di jalan lintas Sumatera yang tadi kita lewati dinamakan Simpang Mapun. Di bawah jembatan ini mengalir Sungai Sumpur. Sungai ini akan mengalir sampai ke Provinsi Riau sana. Namun di sana Sungai Sumpur lebih dikenal dengan nama Sungai Rokan. Ini sepertinya jembatan lama dan sudah lapuk. Syukurlah dibangun jembatan besi di sebelah sana. Untuk kondisi jalan ke Jorong Mapun ini bisa dibilang cukup lah. Jalannya sudah disemen, meskipun ada beberapa lubang jalan yang saya temui tadi. Beginilah pemandangan jika kita akan memasuki Jorong Mapun. Dan ini adalah pemandangan jika kita hendak keluar dari Jorong Mapun. Dan akhirnya kita sampai di pintu gerbang Jorong Mapun. Sekolah dasar ini adalah pendanda kalau kita sudah memasuki wilayah Jorong Mapun. Sekolah Dasar Negeri 08 Sandibawan. Akhirnya kita memasuki wilayah Jorong Mapun. Ada yang tahu hari ini hari apa? Ya, ini cuma hari-hari biasa yang cerah. Namun bagi masyarakat Jorong Mapun, hari ini merupakan hari yang istimewa. Karena hari ini adalah hari di mana masyarakat di sini akan panen ikan larangan. Gambaran mulai tadi Pak?
Kalau wajah mau ada orang mulai jarang tu mulai tu. Jauh 6. Ya, tapi itu mulai tu. Jam berapa? Jam 2 lah. Itu hasil ni. Oh. Lalu di kampung. Nya sakali tahun. Ya macam lau milieu daru lah. Kadang lagu tahun kadang dah sampai dah. Oh. Milieu daru keadaan tu lah. Iya, celi ikannya, Pak. Ya ikan. Hal yang menarik dari tradisi ikan larangan di sini adalah bagian ikan yang akan dipanen cuman yang ada di bawah jembatan ini saja, yang di sebelah sana itu. Dan bagian atas jembatan akan disisakan sebagai indukan ikan larangan selanjutnya. Ini adalah ikan yang akan disisakan, yang nantinya akan menjadi indukan bagi koloni ikan larangan yang baru. Dia melumpet keluar ha. Dia tampil pakai sendal dia. Tampil dia depan luar. Udangnya. Ha. Orang jual kamu tu. Hampir semua desa di Sumatera Barat punya tradisi ikan larangan. Namun perihal dari mana dan kapan asal-usul tradisi ini dimulai, tidak ada sumber jelas yang memberitakannya, baik itu secara lisan maupun secara tulisan. Yang diketahui hanyalah orang Sumatera Barat sudah melakukan tradisi ini secara turun-temurun dari nenek moyang dahulu sampai ke generasi sekarang ini. Mungkin karena kondisi alam di daerah Sumatera Barat yang memiliki banyak aliran sungai, sehingga tradisi ini berkembang. Tradisi ini juga dipercaya sebagai upaya dari moyang kita dahulu untuk menjaga kelestarian alam, terutama sungai. Karena mereka percaya keberadaan ikan di daerah aliran sungai juga akan menjaga kebersihan sungai itu sendiri, sehingga pengambilan ikan harus diatur dan jangan seenaknya. Ini godang. Apa mak bagau apa? Gariang, Gariang, gariang. gariang. Ikan larangan ini biasanya Boleh tengok disiapkan lauknya, pada suatu aliran sungai di satu desa.
Kemudian, para tetua bersama penduduk sekitar akan bersepakat untuk tidak mengambil ikan ini dalam periode waktu tertentu, bisa setahun, 2 tahun, 10 tahun, tergantung kesepakatan bersama. Selama masa tersebut, semua masyarakat desa secara bersama-sama akan menjaga lokasi ikan ini, baik kebersihan maupun keamanan lokasi ikan larangan ini. Bagi yang ketahuan melanggar kesepakatan ini, akan didenda secara adat, sesuai kesepakatan bersama masyarakat dan tetua desa tersebut. Pada masa yang lebih lama, bahkan ikan larangan ini diberi wudu oleh orang sakti di sana. Wudu ini semacam segel, mantra, atau doa tertentu yang akan memberikan kemalangan bagi orang yang berani menangkap atau mencuri ikan larangan ini di luar masa panennya. Kemalangan ini bisa berupa penyakit, kutukan, bahkan kematian yang akan datang menimpa. Namun, praktek ini sudah ditinggalkan di sebagian daerah di Sumatera Barat. Event panen ikan larangan ini juga menjadi ajang silaturahmi, di mana event ini juga memiliki magis yang bisa mengumpulkan semua orang dari semua kalangan umur, mulai dari bocah-bocah, pemuda-pemudi, orang tua, hingga tetua. Semuanya akan bersukacita di saat event ini diadakan. Oh ya, untuk ikan yang ada di sini, jenisnya adalah ikan galiang. Pengucapannya pakai galiang. Atau di beberapa tempat disebut juga dengan ikan maser. Dan akhirnya kita sampai di ujung Corong Mapun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya Tata Java dari Sumatera Barat. Sampai jumpa lagi.